Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Psikologi Perkembangan Ibu Hamidatur Rohmah SPD MM. Yang saya hormati teman-teman kelas 3 PGSD A8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warudin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, yang materinya yaitu tahap perkembangan sosial emosional anak sekolah dasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5. Yang pertama ada Nelly Oktaviani Awaliyah, ada Yasir Liamiyah, ada Ani Sofiati. Langsung saja kita ke pendahuluan. Perkembangan anak akan berlangsung secara optimal jika berkembangnya sesuai dengan fase dan tugas berkembangnya masing-masing. Jadi perkembangan anak ini akan optimal jika sesuai dengan fase dan tugas perkembangannya masing-masing setiap anak. Nah, anak usia 6-12 tahun ini dikategorikan usia sekolah dasar. Karena apa? Karena pada usia ini anak ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, daya ingatnya yang sangat kuat. Nah, itu pada anak usia 6-12 tahun. Perkembangan anak ini juga memiliki pola-pola tersendiri yang khas sesuai dengan aspek perkembangannya. Jadi masing-masing anak ini memiliki pola-pola tersendiri yang khas. Sesuai apa? Sesuai aspek perkembangannya. Nah, di sini ada beberapa aspek yang berkembang pesat pada usia SD. Yang pertama ada perkembangan bahasa, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial anak. Kita lanjut ke pengertian. Menurut Soejiningsih 1995, perkembangan atau bisa disebut development adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, di situ menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk berfungsi untuk perkembangan emosi, perkembangan intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, di sini ada Children's Therapy and Family Resource Center menjelaskan bahwa perkembangan emosi anak adalah salah satu tahap tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi sendiri. Nah, ada juga menurut Suryadi dan Juliani 2006, usia sekolah dasar adalah anak yang berusia sekitar 6-12 tahun. Nah, di sini yang pertama ada mulai dari usia 5-6 ini sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Aturan-aturan apa? Aturan yang telah ditentukan di rumah, di sekolahan, nah maupun di masyarakat. Ini anak usia 5-6 tahun ini sudah bisa mengenal dan mengetahui aturannya. Nah, yang kedua pada usia 7-8 tahun anak sudah bisa mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu yang telah dicapai. Anak ini sudah bisa merasakan malu dan bangga terhadap sesuatu yang telah dia capai. Yang ketiga, pada usia 9-10 tahun, anak sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya dan sudah dapat merespon emosi orang lain. Yang keempat, anak pada usia 11-12 tahun, anak sudah mengetahui tentang baik buruk
nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Nah, itulah menurut Suryadi dan Juliani. Nah, di sini juga ada ciri-ciri emosi pada anak menurut Izzati 2008. Yang pertama ada emosi pada anak relatif lebih kuat dan hebat. Hal ini terlihat ketika apa? Ketika anak sedang sedih, marah, dan takut. Nah, ini emosinya ini sangat relatif lebih kuat dan hebat daripada dengan orang dewasa. Yang kedua, emosi anak nampak berulang-ulang. Hal ini timbul karena anak dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan. Yang ketiga, emosi anak dapat dilihat atau diketahui dari tingkah laku yang ditunjukkan anak. Yang keempat, adanya perubahan bentuk ungkapan emosional anak. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia SD. Nah, anak usia SD ini tumbuh menjadi pribadi yang menyeluruh. Perkembangan sosial emosional anak juga penting untuk diperhatikan. Walau tidak mudah diukur dan dilihat seperti perkembangan fisik dan kecerdasan, baik atau buruknya perkembangan sosial emosional anak juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi kita calon-calon pendidik, kita kalau kita mengajar anak-anak sekolah dasar itu kita harus memperhatikan emosionalnya mereka. Itu juga sangat penting. Kita harus perhatian. Ya, supaya apa? Supaya emosionalnya ini bisa terkontrol dengan baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama ada sikap dan temperamen. Sikap ini perlu kita kalau kita sebagai calon pendidik, sikap anak kita ini harus dijaga atau diperhatikan. Karena sikap ini kalau kita sebagai pendidik, sikapnya kalau tidak baik atau tidak bagus, kalau dilihat anak-anak itu bisa jadi anak pada usia SD ini bisa meniru sikap kepada pendidik. Yang kedua ada tingkat aktivitas sosial. Tingkat aktivitas sosial. Yang ketiga ada contoh dan panutan. Nah, ini kita sebagai calon pendidik, kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anak usia sekolah dasar. Dan kita ini guru itu harus menjadi panutan bagi murid-muridnya. Gitu, kita harus bisa mengontrol emosi kita kalau kita sedang marah. Nah, kayak gitu. Selanjutnya Kesimpulannya adalah perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, maturation, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Perkembangan emosional anak adalah salah satu tahap tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi sendiri. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan proses pencapaian kematangan dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan mengikuti aturan yang terdapat pada lingkungan sosialnya. Nah, cukup sekian dari kelompok saya. Saya Muhammad Farudin. Jika ada tutur kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.